Pada pagi hari ini kita akan uji komprehensif ya. Iya, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang Anda harus jawab sesuai dengan yang Anda peroleh selama Anda PPG 27 hari di UNM. Iya, Pak. Ya. Siap. Oke, baik. Saudara Adnan. Iya, Pak. Saudara Adnan. Iya, Pak, siap. Muhammad Adnan. Iya, Muhammad Siap. Adnan Hidayat, Pak. Iya, Muhammad Adnan Hidayat ya. Iya. Nah, ada indikator atau materi uji yang pertama, ya. Identifikasi masalah dulu kita mau bahas. Iya, Pak, siap. Pertanyaannya, ya, dengar baik-baik. Iya. Apa permasalahan pembelajaran yang telah Anda identifikasi atau temui selama ini? Iya, Silakan. Pak. Iya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi saya izin menjawab. Jadi sesuai dengan pertanyaannya tentang mengidentifikasi masalah pengerjaan LK1.1. Jadi di LK1.1 itu saya kebetulan Pak Saleh menjadi dosennya itu hari. Jadi masalah yang saya identifikasi adalah yang pertama relatif peserta didik tidak mampu dalam hal numerasi dalam berkarya seni rupa, dalam hal ini menggambar bentuk, Pak. Nah, yang dimaksud di sini adalah kemampuan numerasi di sini adalah ketidakmampuan peserta didik dalam hal mencampur warna, Pak. Karena itu termasuk dengan numerasi yang seperti Bapak jelaskan. Selanjutnya tentang proporsi gambar. Jadi siswa ini tidak tahu belum tahu, relatif peserta didik belum tahu bagaimana cara membuat gambar yang proporsi, Pak. Nah, yang biasanya ini ada kita biasa selaku guru itu memberikan tugas kepada peserta didik membuat kursi. Nah, yang kursi yang dibuat di sini kakinya biasanya ada yang panjang satu, Pak. Atau ketika misalnya dia menggambar buah lebih besar daunnya daripada buahnya, Pak. Nah, itu biasa ada kesalahpahaman di situ, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Masih pertanyaan kedua. Siap. Bagaimana cara Anda mengidentifikasi masalah tersebut? Jadi saya mengidentifikasi masalah tersebut karena terus terang di sekolah tempat saya mengajar itu terdapat peserta didik yang benar seperti yang Bapak katakan bahwa relatif peserta didik itu masih kurang mampu dalam hal menggambar bentuk, sehingga saya mengidentifikasi bahwa ada latar belakang yang membuat peserta didik ini kurang mampu dalam hal menggambar bentuk. Pertama, bisa dari minat belajarnya, Pak, yang kurang, kesiapan alat dan bahannya, dan lain-lain, Pak. Itu mungkin, Pak. Ya, oke. Kita pindah ke materi uji yang kedua. Eksplorasi penyebab masalah. Siap. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda mengeksplorasi solusi dari masalah yang telah Anda identifikasi? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi yang saya eksplorasi di sini mengenai materinya pertama tentang materi yang sama, menggambar bentuk. Kemudian saya eksplorasi yang dimaksud di sini adalah mencari kajian literasi, Pak, kajian literatur yang dimana ini yang menguatkan tentang permasalahan peserta didik dalam hal menggambar bentuk tersebut. Nah, saya dapat kemarin itu ditugaskan untuk mencari 2 kajian literatur yang memperkuat bahwa adanya adanya permasalahan di dalam sekolah karena
kajian literatur tersebut menurut para ahli, Pak. Oke. Masih pertanyaan sambungannya. Siapa? Bagaimana cara Anda melakukan analisis alternatif solusi? Menganalisis alternatif solusi, Pak. Iya. Jadi seingat saya, Pak, ini mohon dikoreksi, Pak, kalau ada yang salah. Ini saya merasa kayak kembali lagi pengerjaan LK yang saya pahami tentang apa namanya tadi, Pak, menganalisis alternatif solusi, Pak. Iya. Iya. Ya, kalau menganalisis alternatif solusi itu, Pak, kalau jawaban saya mengenai apa namanya hasil kajian literatur dengan hasil wawancara guru, Pak. Nah, di situ akan ada muncul analisis tentang alternatif solusi di sini, di mana ini memperkuat bagaimana cara saya nanti akan menghadapi peserta didik. Dalam hal ini, contoh misalnya saya menemukan bahwa peserta didik ini kurang mampu dalam hal menggambar bentuk, ketidakmampuan untuk membuat gambar yang proporsi, sehingga saya perlu menggunakan model-model pembelajaran tertentu, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Kita masuk ke materi yang ketiga, Siapa? yaitu penentuan penyebab masalah. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda menentukan penyebab masalah atau akar masalah dari masalah yang telah diidentifikasi? Tapi Pak, bisa diulang pertanyaannya, Pak? Bagaimana cara Anda menentukan penyebab masalah? Iya. Ya? Atau akar masalah dari masalah yang telah diidentifikasi? Ya, penentuan akar masalah. Jadi ini penentuan akar masalah di sini pengerjaan LK 2.1, di mana apa namanya menentukan akar masalah di sini yang dimaksud adalah kemampuan kita dalam hal mencari akar masalah pada peserta didik. Dalam hal ini kembali lagi bahwa di sekolah itu ada beberapa masalah yang terjadi, sama seperti halnya misalnya kemampuan peserta didik relatif kurang mampu dalam hal penggunaan media pembelajaran atau alat bantu pembelajaran. Nah, ini biasanya untuk saya mencari akar permasalahannya di sini, itu saya juga mencari apa namanya, berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara yang telah saya wawancarai, Pak, termasuk dari guru, teman sejawat, dan pakar, Pak. Ya, oke. Pertanyaan kedua. Berdasarkan hasil yang Anda peroleh, faktor apakah yang menjadi akar penyebab masalah yang Anda identifikasi? Faktor apa? Berdasarkan hasil yang Anda peroleh, Ya, Pak. faktor apakah yang menjadi akar penyebab masalah yang Anda identifikasi? Oh ya, Pak, siap. Paham. Jadi faktor-faktor penyebab di sini yang saya identifikasi adalah itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa faktornya itu biasanya memang minatnya peserta didik yang kurang, Pak. Kemudian masalah biaya, mungkin alat dan bahan yang pada saat pembuatan dalam hal ini berkarya seni rupa itu dia tidak membawa alat dan bahannya, Pak, karena mungkin kurang mampu. Makanya solusi yang saya tawarkan kemarin bahwa dalam pembuatan berkarya seni rupa itu, dalam hal ini menggambar bentuk, saya mengelompokkan, tapi tidak dengan tugasnya, Pak. Tugasnya tetap dikerjakan satu persatu, tapi untuk penggunaan alat dan bahannya, Pak, terutama cat warnanya itu saya kelompokkan. Satu cat warna itu bisa dipakai untuk 3 sampai 4 orang, Pak. Ya, oke. Kita berpindah ke materi keempat, yaitu eksplorasi penentuan solusi. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda mengeksplorasi solusi?
dari masalah yang telah Anda. Saya ulangi. Iya, Pak. Siap. Bagaimana cara Anda mengeksplorasi solusi dari masalah yang telah Anda identifikasi? Silakan. Siap, Pak. Nah, ini sama dengan LK 1.2, ini tentang mengeksplorasi alternatif solusi. Jadi yang pertama sesuai dengan petunjuk di di modul pembelajaran itu, kita mencari kajian literatur yang mendukung tentang bagaimana cara kita menyelesaikan solusi tersebut. Dengan kalau kemarin kami ditugaskan itu di kelompok B, Pak, mencari kajian literatur, 5 kajian literatur yang mendukung tentang penyebab masalah tersebut untuk dicarikan solusinya, kemudian mewawancarai. Kalau saya sendiri Pak kemarin mewawancarai guru, teman sejawat, dan pengawas sekolah mengenai apa solusi yang ditawarkan sebagai penyebab masalah saya, Pak. Jadi begitu cara mencari eksplorasi penyebab masalahnya, Pak. Oke. Pertanyaan berikut. Siap, Pak. Bagaimana cara Anda melakukan analisis alternatif solusinya? Iya. Jadi saya menganalisis alternatif solusi. Jadi kami memilih nantinya pada akhir akhir pertemuan nanti, setelah kita mengeksplorasi, dalam hal ini mencari kajian literatur pendukung dan solusi yang ditawarkan oleh teman sejawat dan guru, akhirnya kami menganalisis solusi apa yang akan kami gunakan. Dalam hal ini penggunaan metode pembelajaran, Pak, menggunakan model-model pembelajaran. Kalau saya yang gunakan untuk metode pembelajaran saya, Pak, model pembelajaran discovery learning, Pak. Kami berharap dengan model pembelajaran discovery learning bisa menyelesaikan permasalahan di sekolah, Pak. Kemudian berbantuan dengan media visual, Pak. Ya, oke. Kita pindah ke materi uji yang kelima. Iya, penentuan solusi. Pertanyaan pertama. Apa solusi yang Anda tentukan untuk mengatasi masalah yang telah Anda identifikasi? Siap. Jadi solusi yang saya tentukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan model pembelajaran, Pak, seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian berbantuan dengan media audiovisual. Jadi permasalahan sebenarnya dalam peserta didik di sini adalah ketidakmampuannya untuk membuat gambar yang proporsi. Kemudian dengan harapannya dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, karena ini mengidentifikasi masalah dan guru memberikan penguatan, kemudian berbantuan dengan media audio visual. Jadi saya putarkan juga tutorial cara membuat menggambar bentuk, Pak. Harapannya bisa menyelesaikan masalah peserta didik dalam akar masalah saya, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Pertanyaan kedua. Apakah Anda yakin bahwa solusi itu paling tepat atau paling sesuai untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi? Mengapa? Siap. Ya, Pak. Jadi saya rasa ini akan sesuai dengan apa yang saya akan kerjakan nanti pada saat insya Allah pelaksanaan PPL, karena terus terang ada dua permasalahan yang saya temukan, kemudian saya membuat dalam bentuk rencana aksi 1 dan rencana aksi 2. Nah, di mana di sini adalah saya bercerita sedikit tentang rencana aksi yang lain, Pak, tentang relatif peserta didik tidak mampu menggunakan alat bantu. Nah, di sini saya mencari kajian literatur tentang alternatif solusi
yang ditawarkan, ternyata ada model pembelajaran yang namanya namanya PBT, Production Training, PBT Production Based Training, Pak. Nah, itu di dalam model pembelajaran tersebut dia selain bukan hanya sebagai hanya sekedar belajar saja, tapi dia tahapannya adalah setelah anak-anak membuat berkarya membuat gantungan kunci tersebut, anak-anak ditugaskan selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah mengemas karya tersebut, gantungan kunci tersebut, kemudian diproduksi, Pak. Jadi sesuai dengan materi mata pelajaran saya, Pak, mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, ini sesuai dengan model pembelajaran yang saya ambil, karena selain membuat karya, dia juga dikemas dengan bagus, kemudian dipasarkan, Pak. Jadi ini betul-betul ada nilai kewirausahaannya, Pak. Terima kasih. Oke. Pertanyaan ketiga. Iya, Pak. Cara atau teknik apa yang telah Anda gunakan sehingga solusi yang Anda tentukan atau tetapkan memang paling tepat atau paling sesuai untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi? Tapi Pak, bisa diulang pertanyaannya, agak panjang itu. Ya, dengan Iya, siap, Pak. Dengar baik-baik. Siap. Cara atau teknik apa? Ingat, cara atau teknik apa yang telah Anda gunakan sehingga solusi yang Anda tentukan atau yang ditetapkan memang paling tepat atau sesuai untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Siap. Jadi cara dan yang tepat dalam hal mencari solusi yang tepat adalah, jadi saya terus terang pada saat kembali tadi membahas tentang kajian literatur itu dengan mewawancarai teman saya, ternyata di sekolah lain juga, Pak, atau di sekolah lain kebetulan teman saya juga mempunyai permasalahan yang sama, bukan permasalahan yang sama dalam artian akar penyebab masalahnya, Pak, tapi sama-sama menggunakan materi pembuatan souvenir gantungan kunci, Pak. Nah, saya berpikir begini, saya coba tanya beliau, kemudian bagaimana cara saya mengatasi masalah di sekolah. Kebetulan ini ada anak-anak yang tidak paham cara bukan tidak paham, masih ada beberapa atau relatif peserta didik yang kurang paham menggunakan alat bantu pembelajaran. Dalam hal ini itu tadi, Pak, alat pres gantungan kunci. Nah, setelah saya diajarkan caranya, cara menjelaskan itu, ternyata anak-anak memang perlu selain diajarkan langsung, perlu memang ada yang dikatakan teknik tutor sebaya, Pak. Nah, ada teknik tutor sebaya, biasanya dengan teknik strategi tutor sebaya ini, peserta didik bisa lebih nyaman belajar dengan temannya, kemudian transfer ilmunya juga lebih santai, dan itu kembali lagi saya tekankan dengan berbantuan dengan media audio visual, Pak. Jadi saya putarkan juga tutorial caranya, kemudian anak-anak mengerjakan. Setelah anak-anak mengerjakan masih ada yang kurang paham, saya pakai strategi. Saya bagus juga pakai strategi tutor sebaya untuk peserta didik yang sudah paham bisa mengajarkan temannya, Pak. Itu cara yang saya gunakan, Pak. Terima kasih. Oke. Kita pindah ke materi ke-6. Iya, Pak. Penentuan rencana aksi dan Iya. rencana evaluasi, ya. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda menuangkan solusi yang telah dipilih ke dalam perangkat pembelajaran? Bagaimana cara menuangkan bagaimana cara menuangkan ke dalam solusi yang telah dipilih? Diam saja, dengar. Bagaimana cara Anda menuangkan solusi yang telah dipilih ke dalam perangkat pembelajaran? Siap, Pak. Jadi di sini saya membuat 2 rencana aksi. Kemudian cara saya menuangkan itu ke dalam
media pembelajaran di sini karena kita memang ditugaskan untuk membuat 5 dalam satu rencana aksi itu membuat 5 materi. Yang pertama LKPD, RPP, instrumen penilaian, format bahan ajar, dan media pembelajaran. Nah, saya tuangkan ini mengerjakan satu persatu, Pak. Dalam hal ini mengerjakan RPP terlebih dahulu, kemudian dari RPP tersebut kemudian pindah ke media pembelajaran, instrumen penilaian, itu saya tuangkan ke situ dengan harapannya pembuatan rencana aksi tersebut ini bisa sesuai harapan dan aksi yang akan saya lakukan nanti, Pak. Oke. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara Anda mengukur atau menilai bahwa rencana aksi yang Anda telah kembangkan berhasil untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi? Siap, Pak. Jadi cara saya mengukur itu, Pak, karena kebetulan ada rencana evaluasi di mana rencana evaluasi tersebut memang kita membuat jurnal atau lembar observasi, Pak, lebih tepatnya ada lembar observasi. Dari lembar observasi tersebut dengan hasil wawancara juga dengan dengan guru, kepala sekolah, dengan pakar. Kemudian ada artefak pembelajaran. Nah, itu artefak hasil belajar. Dari situ, Pak, saya mengukur dari terutama dari lembar observasi dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana saya memberikan lembar observasi kepada siswa, dan saya juga memberikan lembar observasi kepada kepala sekolah untuk menilai saya dalam hal belajar, Pak. Jadi begitu, Pak. Oke. Pertanyaan ketiga. Bagaimana cara mengembangkan IPK dan tujuan pembelajaran yang baik? Saya ulangi. Iya, Pak. Bagaimana cara mengembangkan IPK dan tujuan pembelajaran yang baik? Iya, Pak. Jadi yang dimaksud mungkin IPK di sini sama halnya, Pak, dengan KKM, nilai ketuntasan minimum. Bagaimana cara saya meningkatkan hal tersebut? Dengan cara itu tadi, Pak, kembali saya fokus mengajar, karena terus terang kami ini selaku mahasiswa PPG ini sudah membuat rencana aksi dan rencana evaluasi. Dengan rencana aksi yang kami buat, harapannya itu tadi, Pak, bisa mengangkat nilai IPK dari peserta didik, Pak. Oke. Pertanyaan terakhir dari materi ke-6. Siap. Bagaimana pendapat Anda mengenai penilaian otentik? Penilaian otentik. Iya. Terus terang, Pak, untuk pengetahuan saya tentang pengetahuan otentik ini masih kurang paham, Pak. Bisa mungkin dibantu, Pak, apa yang dimaksud dengan penilaian otentik? Mohon maaf, Siap, Muhammad Adnan. Siap, Pak. Jadi tidak ada istilah saya memberikan solusi di sini. Saya tidak Siap, bisa Pak. memberikan jawabannya. Karena kalau didengar itu, kalau saya berikan jawaban, maka didengar juga teman-teman Anda. Siap. Jadi tidak boleh. Jadi Siap, tidak Pak. boleh saya Oke, materi ke-7. Ya, materi ke-7. Materi ke-7 yaitu materi yang mendukung HOTS. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang dimaksud dengan materi HOTS? Siapa? Jadi materi HOTS di sini adalah HOTS sendiri yang ada kepanjangannya High Order Thinking Skill.
artinya adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi, Pak. Ya, oke. Pertanyaan berikut. Apakah materi yang Anda telah kembangkan sudah berbasis HOTS? Apa alasan Anda? Siap. Jadi alasan saya pertama karena apa namanya, di pembuatan rencana aksi saya, Pak, dalam hal ini di dalam instrumen penilaian ada kisi-kisi. Kisi-kisi, Pak, di dalamnya itu memang ada 3 soal dan mencantumkan apa namanya, soal-soal HOTS di mana ada kata kerja operasionalnya itu, Pak, menganalisis dan membandingkan. Nah itu, Pak, C4 sampai C6. Oke. Pertanyaan berikut. Pada komponen dan kegiatan mana dalam perangkat RPP yang telah disusun sudah mengintegrasikan pembelajaran yang HOTS? Siapa? Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi di lembar KPD, jadi pada saat saya mengajar nanti, Pak, ada pemberian soal esai 3 nomor di mana peserta didik diminta menganalisis unsur-unsur dalam menggambar bentuk, menganalisis prinsip-prinsip dalam menggambar bentuk, dan membandingkan teknik dalam menggambar bentuk, Pak. Nah, di situ di mana di sini menganalisis adalah C4 dan membandingkan di sini adalah C5, Pak. Ya, oke. Pertanyaan keempat. Ya, Pak. Anda sudah mengembangkan instrumen penilaian, ya. Iya. Jadi Anda sudah mengembangkan instrumen penilaian. Apakah soal-soal yang disiapkan sudah HOTS? Soalnya mana dan mengapa? Siap. Jadi di sini saya membuat soal, kembali lagi saya jelaskan bahwa saya memberikan soal tentang menganalisis unsur-unsur dalam menggambar bentuk, menganalisis prinsip-prinsip dalam menggambar bentuk, dan membandingkan teknik dalam menggambar bentuk. Nah, di sini adalah kemampuan menganalisis ini ada di level kognitif C4 dan membandingkan ini adalah level kognitif C5. Nah, bukan hanya itu, Pak, saya juga mengajarkan peserta didik dalam hal mencipta atau membuat karya seni rupa 2 dimensi. Nah, mencipta di sini adalah masuk di level kognitif C6, Pak. Oke. Masih pertanyaan berikut. Apakah soal yang HOTS sama dengan soal yang sulit? Apakah soal HOTS adalah sama dengan soal yang sulit? Jadi di sini menurut saya, Pak, kemampuan anak-anak untuk berpikir tingkat tinggi bukan berarti soalnya sulit, Pak, tapi di sini anak-anak diuji kemampuannya dalam hal menganalisis soal, Pak. Butir-butir soalnya itu ada, kemudian menganalisis soal-soal tersebut, karena sebelumnya kalau pertanyaan atau sulit tidaknya itu tergantung peserta didiknya bagaimana cara memandang hal tersebut, tapi menurut saya kalau soal HOTS di sini adalah di mana anak-anak dibantu dalam hal berpikir tingkat tinggi untuk menjawab soal-soal sulit tersebut, Pak. Oke. Kita pindah ke materi uji ke-8. Literasi numerasi. Pertanyaannya, upaya yang Anda lakukan untuk menumbuh kembangkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Siap. Jadi upaya saya dalam hal mengembangkan literasi dan numerasi siswa adalah di mana di sini literasi yang dimaksud adalah kemampuan membaca, menghitung, menulis,
dan memecahkan masalah. Nah, yang dimaksud di sini adalah di mana poin dari rencana aksi saya untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik adalah itu tadi, Pak. Jadi peserta didik itu diberikan soal tentang menjawab soal 3 nomor, soal esai 3 nomor, kemudian selanjutnya untuk hal numerasinya, Pak, di sini kembali saya jelaskan seperti yang Bapak ajarkan di LK 1.1 tentang numerasi, bahwa anak-anak itu yang dimaksud numerasi di sini bukan hanya sekedar hitung-hitungan saja. Bagaimana dengan seni? Seni itu hitung-hitungannya itu tadi, bagaimana cara anak mencampur warna, kemudian menentukan proporsi gambar yang benar, Pak. Nah, itu saya akan ajarkan nanti di rencana aksi saya, Pak. Dan Terima tugasnya kasih. konstruksi. Bebas bahannya. Oke. Masih bersambung. Apakah Anda yakin bahwa materi yang telah dikembangkan sudah dapat menumbuh kembangkan kemampuan literasi numerasi siswa? Ya, Pak, siap. Insya Allah yakin, Pak, karena kembali kami dengan teman-teman ini betul-betul digembleng sama dosen dan guru Pamong mengenai pembuatan rencana aksi 1, pembuatan rencana aksi 2, dan pembuatan rencana evaluasi. Itu bukan hanya sekedar dibuat saja, jadi kita juga diberikan masukan, diberikan kritik, saran dari dosen-dosen, sehingga kami betul-betul yakin dengan adanya rencana aksi ini yang akan kami laksanakan nanti bisa mengembangkan peningkatan kemampuan peserta didik, Pak. Ya, oke. Ya, kita masuk ke materi ke-9. Pengintegrasian TPAC dalam pembelajaran. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang dimaksud dengan TPACK? Menurut saya, Pak, TPACK itu ada kepanjangannya, Pak. Technological, Pedagogical, Content Knowledge, Pak. Jadi teknologikal yang dimaksud di sini itu tadi, Pak, tentang penggunaan media alat bantunya, Pak, itu sudah saya berikan. Kemudian pedagogikal di sini adalah ilmu pengetahuannya, Pak. Selanjutnya konten di sini yang dimaksud adalah materinya. Selanjutnya knowledge di sini adalah kemampuan dalam hal konsepnya, Pak. Ya, oke. Apakah perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan sudah mengintegrasikan TPACK? Siap. Jadi perangkat yang saya buat itu, Pak, saya katakan sudah menggunakan TPACK karena kembali lagi tadi pada saat pembuatan rencana aksi 1 kita memang diarahkan untuk membuat pembelajaran itu berbasis AI, ada AI, AR, dan VR, virtual reality, dengan artificial intelligence. Nah, itu kami memang diarahkan untuk itu, Pak, termasuk dengan penggunaan media audiovisual, Pak. Jadi saya dengan pembuatan media audiovisual, kemudian dengan materi yang menarik dan inovatif, saya rasa itu sudah menyinggung tentang membahas tentang TPACK, Pak. Oke, pertanyaan terakhir, ya. Pada komponen dan kegiatan mana dalam perangkat RPP Anda yang telah disusun sudah mengintegrasikan TPACK? Siap. Jadi yang mengintegrasikan tentang TPACK di sini adalah tentang teknologi di sini. Ada pada bagian media pembelajaran saya, Pak.
termasuk adalah pemutaran video pembelajaran, kemudian menggunakan alat bantu, dalam hal ini LCD proyektor, Pak. Nah itu, Pak. Jadi saya pikir itu sudah mengintegrasikan tentang teknologi, pengetahuan di sini yang dimaksud adalah pengetahuan siswa, kemudian ada konten atau materi pembelajaran saya, Pak. Ya, oke. Saya kira cukup dan telah selesai menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Baik, saya hubungi penguji kedua, Ibu Andi. Halo. Ya, ada masukan, Bu? Disilakan. Saudara Adnan, Ada masukan? di materi uji ke-7, dapatkah Anda memperlihatkan soal yang mana yang terkait dengan soal-soal hoax? Oh, siap, Pak. Siap, Ibu, saya dengar. Saya bisa share screen, Ibu? Ya, silakan. Siap. Jadi ini ada indikator soalnya, Bu, tentang menganalisis unsur-unsur dalam menggambar bentuk. Ini level kognitifnya masuk di C4. Soalnya bentuk soal esai. Saya ambil dari KD 3.1, memahami konsep unsur, prinsip, bahan, dan teknik menggambar karya seni rupa. Dengan materinya adalah unsur-unsur dalam menggambar bentuk. Itu, Bu. Tapi jalan. Iya. Nah, kedengaran suara Ibu. Halo. Enggak, tidak ada suara Ibu, enggak kedengaran. Iya. Ibu Andi sudah? Sudah, Ibu Andi? Sudah? Ya, oke. Saudara Mama Adnan di PPT-nya dulu. Ya, oke. Masih ada masukan Bu Andi Jamila? Cukup? Cukup? Ya, oke. Saudara Muhammad Adnan, Anda telah menyelesaikan waktu 35 menit untuk menjawab semua pertanyaan dari PPG UNM. Begitu juga dari pembimbing, penguji, ya. Maaf. Baik, Saudara Adnan, mohon mengundurkan diri, ya. Siap, Pak. Sudah selesai, Ya. Pak? Sudah selesai. Makasih banyak, Pak Saleh. Ya, Ibu Andi oke, Jamila. siap. Ya, oke. Berdoa saja. Iya. Semoga sukses. Amin. Makasih banyak, Pak. Ya, oke. Ya. Peserta berikut kami undang Rahmaniar. Saya live, Pak, di KB. Ya. Halo Rahmaniar. Ya, sudah 2 selesai saya. Seru. Iya, Ibu.
Iya, Ibu Rahmaniar. Ya Pak, halo Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Sudah siap diuji? Bismillah, insya Allah siap Pak. Ya, sudah siap mental Anda? Bismillah, insya Allah siap Pak. Siap, oke, baik. Jadi mohon didengar baik-baik ya. Pertanyaan yang saya